how are you today? I hope you are doing well. So today we would like to discuss about previous materials and also today materials. So who still remember what is the previous material in this classroom? Please raise your hand. Oke, benar sekali, naratif teks. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai apa itu naratif teks dan juga unsur kebahasanya, tolong untuk praying leader hari ini dipimpin terlebih dahulu doanya. Silakan. Jangan ada buku, pulpen, ataupun handphone di atas meja kalian, tolong rapikan terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Sebelumnya, siapa yang tidak berangkat hari ini? Lucy, kemudian Jessica, baik. Untuk sekretaris tolong dicatat terlebih dahulu ya. Baik, sekarang kita akan membahas tentang apa itu unsur kebahasaan dari naratif teks. Naratif teks sendiri seperti yang sudah kalian pelajari minggu lalu, yaitu teks yang berisikan tentang karya-karya atau cerita-cerita imajinatif yang juga bersifat menghibur. Contohnya apa? Folk, legenda, myth, fable, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan membahas tentang unsur kebahasaan dari naratif teks, yaitu adverbial conjunctive dan juga adverb of time. Jadi apa itu adverbial conjunctive? Adverbial conjunctive adalah conjunction yang bisa menyatukan atau mengkoneksikan antara satu klausa dengan klausa lainnya dengan cara memodifier verb atau kata kerja di main clause. Nah, apa saja contoh dari conjunctive adverb sendiri? Yaitu ada however, nevertheless, likewise, instead, dan yang lain-lain. Dan apa itu contoh dari conjunctive adverb dalam naratif teks? Contohnya adalah seperti ini. However, he ate a lot of food, but he still feel hungry. Seperti itu. Ataupun, he ran faster, however, he still lost. Seperti itu. Itu merupakan contoh dari adverbial conjunctive. Nah, sedangkan kita sekarang akan fokus terhadap apa itu adverb of time. Adverb of time adalah kata keterangan yang menunjukkan seberapa lama, seberapa sering, ataupun kapan. Ketiga tersebut merupakan questions atau pertanyaan yang bisa dijelaskan atau bisa dijawab dengan adverb of time. Nah, bagaimana adverb of time dalam naratif teks sendiri? Yang pertama kita bisa mengetahui adverb of time saya sudah pilih dan juga posisikan dengan 1, 2, 3, 4 merupakan kata keterangan bentuk waktu untuk naratif teks. Yang pertama ada one morning. Yang kedua ada long time ago. Dan yang ketiga ada once upon a time. Dan yang keempat ada one day. Nah, maka kita bisa mengingat lebih mudah dengan cara 1, 2, 3, 4 dengan bentuk yang berbeda pula, yaitu berupa awan. Kemudian ada bentuk-bentuk dari general adverb of time sendiri seperti today. Kita arahkan panah ke sini. Today, dengan arah panah ke sini kita juga bisa membuat oppositionnya. Today berarti oppositionnya adalah yesterday. Today, yesterday. Sedangkan tonight bisa kita arahkan dengan last night. Tonight, last night. Selanjutnya ada later. Adverb of time, later, yang menunjukkan nanti. Kita bisa tunjukkan dengan soon, segera. Later dengan soon, segera. Selanjutnya ada last month. Last month, bulan lalu. Kita bisa tunjukkan dengan now, sekarang. Ada juga bentuk dari adverb of time yang lain, yaitu berupa di sini. Silakan cek. Di sini banyak sekali seperti before, after, and finally, dan lain-lain. Tapi khusus dalam naratif teks, kita biasanya sering sekali menemukan adverb of time seperti one morning, long time ago, once upon a time, dan juga one day. Sedangkan untuk adverbial conjunctive sendiri ada juga beberapa adverb yang paling sering digunakan. Namun hal tersebut juga dibagi menjadi beberapa
kelompok yang pertama ada addition. Adverbial conjunctive addition merupakan tambahan konjunktif tambahan dalam sebuah kalimat, di mana yang bisa menandakan bahwa ada adverb konjunktif ini ada additionally, kemudian also, kemudian beside, furthermore, dan moreover. Dan yang kedua adalah consequence atau sebab akibat, di mana conjunctive adverb ini biasanya mengindikasikan bahwa ada hubungan sebab dan akibat dalam satu kalimat tersebut, di mana conjunctive adverb biasanya diindikasikan dengan consequently, accordingly, so, therefore, dan juga thus. Nah, yang kelompok ketiga adalah comparison atau perbandingan, membandingkan antara situasi satu dengan situasi yang lain dalam sebuah kalimat, yang bisa mengindikasikan bahwa ada conjunctive adverb berupa comparison dalam sebuah kalimat biasanya memakai alternatively, similarly, dan juga likewise. Dan yang keempat ada contrast atau bertolak belakang. Biasanya dalam conjunctive adverb, contrast digunakan untuk mengindikasikan bahwa adanya perbedaan dengan situasi yang asli. Biasanya kita menggunakan if not, however, nevertheless, otherwise, dan juga conversely. Dan yang selanjutnya yaitu kelompok dari emphasis atau penekanan, menekankan bagaimana situasi atau kondisi yang dijelaskan dalam sebuah kalimat tersebut menjadi lebih kuat. Biasanya dalam conjunctive adverb kita memakai certainly, tentu saja, seperti itu. Kemudian definitely, undefinitely, like her, seperti itu. Kemudian ada indeed, kemudian ada of course, dan juga naturally. Dan yang terakhir adanya clarification, yaitu menjelaskan bagaimana yang terjadi dalam kalimat tersebut, atau mendescribe kembali apa yang dijelaskan dalam sebuah cerita tersebut. Biasanya dalam conjunctive adverb kita memakai for example, kemudian for instance, kemudian namely, dan juga notably. Selengkapnya bisa kalian cek di tabel berikut ini. Oke, apa yang masih membingungkan bagi kalian? Silakan Ibu kasih waktu untuk bertanya. Bagaimana? Oh, apa kegunaan dari adverb of time? Tadi, tolong disimak baik-baik ya, bahwa adverb of time itu menjelaskan seberapa sering, seberapa lama, dan juga kapan terjadinya peristiwa tersebut. Seperti dalam cerita Timun Mas, biasanya kita menemukan adverb of time itu di awal dalam naratif teks ya. Dalam naratif teks itu biasanya kita menemukannya di awal, seperti once upon a time there is a beautiful princess live in the jungle, seperti itu. Ataupun one morning, kemudian menjelaskan situasi yang terjadi selanjutnya. Conjunctive adverb, nah iya, conjunctive adverb juga bisa bagaimana? Posisi dari conjunctive adverb, oh iya, conjunctive adverb ini biasanya kita bisa temukan di awal kalimat maupun di tengah kalimat. Nah, seperti however adalah conjunctive adverb yang paling sering ditemukan. Maka dari itu kita harus bisa teliti untuk menentukan apa yang menjadi conjunctive adverb dan juga conjunctive biasa atau conjunction. Seperti itu. Oke, silakan untuk membuka practice halaman 48. Ya, dari soal nomor 1 sampai 10 silakan dikerjakan secara berkelompok, kemudian dipresentasikan ke depan. Ya, bagi yang mau saja. Ya, Ibu butuh volunteer 2 orang hari ini. Untuk yang sudah selesai, nanti please raise your hand. Dalam waktu 2 menit saja, nanti dipresentasikan ke depan. Silakan. Okay. So, we finally arrived at the end of the lesson for you today. Jadi, apa yang masih membingungkan bagi kalian? Silakan, sebelum Ibu akhiri kelas hari ini, tolong please raise your hand. Jangan malu-malu, karena kalian juga sedang belajar tentunya, jadi jangan takut salah. Tidak ada? Baik. Untuk pekerjaan di rumah, silakan kerjakan
halaman 68, kemudian screenshot, jangan lupa diupload di Google Classroom. Tracking dan record dari tugas-tugas kalian akan Ibu cek setiap minggunya. Kemudian tentu saja ada reward di akhir semester. Jangan lupa untuk tetap belajar dan juga berlatih mengenai adverb of time dan juga conjunctive verb. Sekian kelas hari ini. Mohon untuk praying leadernya menutup terlebih dahulu. Ya, dengan doa tentunya. Terima kasih. Sekian kelas hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.